Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tata cara umrah sesuai sunnah. Sebagai umat Islam, kita mengenal adanya 5 rukun Islam. Salah satunya adalah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji wajib dilakukan bagi umat Islam yang mampu. Menunaikan ibadah haji adalah impian semua umat Islam, karena ibadah haji adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat sekarang ini banyak umat Islam yang terkendala untuk bisa melaksanakan ibadah haji karena lamanya menunggu keberangkatan, sehingga memilih untuk melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah meski tidak seutama dari ibadah haji, namun ibadah umrah tidak kalah istimewanya dengan ibadah haji. Jika dikerjakan dengan bersungguh-sungguh, maka ibadah umrah akan menghapuskan dosa-dosa bagi pelakunya dan diwafatkan saat menjalankan ibadah umrah dengan pahalanya yang akan dicatat hingga hari kiamat. Dicatat jihad fisabilillah sebagai seorang perempuan untuk beribadah umrah. Doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga. Lalu seperti apa dan bagaimana tata cara ibadah umrah yang lengkap sesuai sunnah? Yang pertama, persiapan ibadah umrah. Di antara persiapan umrah yang harus dilakukan adalah membersihkan diri dari kotoran dan najis, yakni mandi junub, menggunakan wewangian terbaik, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak juga bulu kemaluan, mengenakan pakaian ihram baik untuk laki-laki maupun perempuan. Lalu apa itu pakaian ihram? Pakaian ihram adalah kain ihram yang digunakan untuk menutup aurat ketika melaksanakan ibadah umrah yang digunakan oleh jamaah laki-laki dan perempuan. Pakaian ihram untuk laki-laki berupa 2 lembar kain yang lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Dan bagi laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Sedangkan pakaian ihram untuk perempuan yaitu pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibolehkan memakai cadar atau niqab, juga sarung tangan. Yang kedua, berniat ihram dari miqat. Niat miqat merupakan tempat yang ditentukan Rasulullah SAW untuk jamaah yang berniat melaksanakan haji atau umrah. Jika jamaah datang dari arah Madinah, maka wajib berniat ihram di Zulhulaifah atau yang dikenal dengan Bir Ali. Jika jamaah datang dari Syam seperti Palestina, Lebanon, Yordania, maka mikotnya di Al-Juhfah. Jika jamaah datang dari arah Riyadh dan sekitarnya, maka mikotnya di Qarnul Manazil. Sedangkan yang datang dari selatan atau dari arah Yaman, mikotnya di Yalamlam. Jika jamaah datang dari Irak, mikotnya di Zatul Iraq. Itulah 5 tempat mikot yang ditetapkan Rasulullah SAW. Jika ada yang melewati mikot tanpa berihram dengan sengaja, wajib kembali lagi dan berihram dari tempat tersebut. Jika tidak, maka baginya dam atau denda, yaitu menyembelih 1 ekor kambing dan disalurkan pada orang-orang miskin di Makkah. Yang ketiga, menuju ke Makkah. Setelah mengucap talbiyah umrah di miqat, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Makkah. Lafaz talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tidak sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu, tidak sekutu bagimu.
Keempat, melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, yaitu tawaf. Ketika sampai di Mekkah, setelah memasuki Masjidil Haram, jamaah bisa ke Hajar Aswad sambil menghadapkan wajah, kemudian membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapkan dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad, atau dengan isyarat dengan tangan dari jauh tanpa menciumnya. Apa itu tawaf? Tawaf adalah rangkaian ibadah umrah yang dilakukan 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Saat proses tawaf, disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Rukun Yamani, ketika sampai di Rukun Yamani disunahkan pula mengusap Rukun Yamani pada setiap putaran tawaf. Namun tidak dianjurkan mencium Rukun Yamani. Ketika berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelima, menuju Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim sebagian umat Islam memahami sebagai kuburan Nabi Ibrahim, namun bukanlah kuburan dan tidak pula tempat yang terkait dengan kuburan. Namun di tempat itu Nabi Ibrahim pernah berdiri dalam rangka membangun Ka'bah. Saat di jalan menuju Maqam Ibrahim, jamaah disunatkan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat salat. Ketika di Maqam Ibrahim, jamaah diperintahkan untuk salat sunnah. Salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Saat mengerjakan salat tersebut, rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Keenam, ibadah sa'i. Sa'i merupakan berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Saat di Bukit Safa, jamaah diperintahkan untuk naik ke atas bukit lalu menghadap Ka'bah dari atas. Saat melihat Ka'bah, Rasulullah SAW mencontohkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketujuh, bertahallul. Tahallul adalah akhir dari pelaksanaan ibadah umrah yang ditandai dengan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, tapi jika tidak sampai gundul tidak mengapa. Sedangkan untuk tata cara umrah wanita hanya dicukur ala kadarnya. Dengan melakukan tahallul maka sudah sempurna tata cara ibadah umrah lengkap sesuai sunnah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.